Di dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah katakan, "Kul, katakanlah ya Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu." Sungguh jika berkumpul al-insu wal jin, manusia dan jin, ala ayatu bimisli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini, atau untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimisli, mereka tidak akan mampu mendatangkan itu. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun mereka satu sama lain saling bekerja sama, saling membantu, di kalangan manusia maupun di kalangan jin, tidak ada yang bisa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih, dan jika kalian itu ada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkan satu surat saja yang serupa dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mereka tidak bisa. Wad'u syuhada'akum, ajak semua, teman-teman kalian, ajak semua pembantu-pembantu kalian, bekerja sama kalian semua, min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Tidak pernah ada yang bisa membuat satu surat pun, satu ayat pun, yang serupa dengan Al-Qur'anul Karim. Yang ada malah kemudian orang-orang yang terbukti pendusta. Ada Musailamah Al-Kadzab, saya sudah pernah cerita, yang ngaku nabi, itu juga ngarang-ngarang ayat itu, Pak. Ada yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, pemimpin Ahmadiyah, itu juga ngarang-ngarang ayat, mencoba-coba untuk membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran. Tapi pada akhirnya justru hal itu membuktikan bahwa mereka semua adalah para pendusta. Bahkan pada zaman Nabi, orang-orang yang memusuhi Islam itu semua itu mengagumi bahasa Al-Quran itu. Semua itu mereka itu meyakini bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Pernah dengar nggak, Pak, nama Walid bin Mughirah? Pernah kenal, Pak? Walid bin Mughirah. Kalau Khalid bin Walid kenal, Khalid bin Walid. Nah, kalau Khalid bin Walid ini anaknya, Walid bin Mughirah ini bapaknya, bapak dari sahabat Nabi yang mulia, Khalid bin Walid. Jadi Walid bin Mughirah ini pembesar di kota Mekah, sama dengan Abu Jahal, Abu Sofyan pada saat itu. Dan Walid bin Mughirah, Abu Jahal, kemudian Abu Sofyan, kemudian sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab yang pada saat itu belum masuk Islam, mereka itu pada umumnya adalah para ahli sastra itu. Karena memang saat itu yang menjadi yang menjadi trending topik gitu, yang menjadi sesuatu yang lagi dibicarakan, yang lagi in, itu adalah dunia sastra. Dan para pembesar-pembesar pada saat itu biasanya para ahli sastra. Nah, Walid bin Mughirah ini, sayangnya Walid ini sampai matinya dia kafir, Pak. Padahal putranya Khalid bin Walid itu tercatat sebagai seorang sahabat Nabi yang mulia, yang pejuang Islam yang luar biasa. Tapi Walid bin Mughirah sampai akhirnya akhir kehidupannya dia meninggal dalam keadaan kafir. Dia katakan, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat sesuatu yang lezat dan pula keindahan apabila di bawah menyuburkan dan apabila di atas menghasilkan buah, dan manusia tidak akan mungkin mampu berucap seperti Al-Quran. Walid bin Mughirah, musuh Islam, dia mengakui bahwa Al-Quran ini tidak mungkin datang dari manusia, datang dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tentang bahasa kan saya sering mengatakan, sayangnya kita nggak paham bahasa Arab. Dari segi bahasa itu sudah tidak ada keraguan, Pak. Kalau orang yang paham bahasa Arab pasti dia akan menyimpulkan bahwa ini tidak mungkin datang dari manusia. Seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, kemudian Abu Sofyan, orang-orang yang pada saat itu memusuhi Islam, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan masuk Islamnya karena mendengar surat Toha dia, yang dibacakan oleh adiknya Fatimah. Itu dari segi bahasa kita sudah sering bicara tentang mukjizat Al-Quran dari sisi bahasanya.
Lalu dari isinya sekarang, ya, dari isinya. Al-Quran itu bicara tentang apa-apa yang di luar jangkauan akal manusia, ya, yang tidak mungkin itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bicara tentang sebelum adanya dunia, ya. Al-Quran bicara tentang setelah nanti dunia tidak ada, ya. Al-Quran bicara tentang apa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kan dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana cerita tentang nabi-nabi sebelum beliau, ya, tentang Nabi Adam, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Harun, ya, nabi-nabi yang lain disampaikan dalam Al-Quran yang itu tidak mungkin diketahui oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai manusia. Ya, itu semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu benar semua, tidak ada yang salah. Ya, kemudian Al-Quran juga bicara tentang hal-hal yang belum terjadi. Ya, banyak hal-hal yang terjadi hari ini, ya, yang pada saat Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, itu tidak terbayangkan, Pak. Dalam berbagai bidang, ya, terutama dalam bidang-bidang iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang kedokteran, ya, ilmu embriologi, tahu Pak, ilmu embriologi, ya, ilmu kedokteran yang mempelajari tentang proses terjadinya janin, ya, tentang terjadinya proses mulai dari pembuahan, mulai kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging dan seterusnya, ya. Itu kan baru ditemukan sekitar 1-2 abad terakhir ini, ya, tentang proses itu. Tapi Quran sudah bicara 1400 tahun yang lalu, ya, yang pada waktu itu orang-orang Eropa, ya, orang-orang Barat itu mengenal pakaian aja mungkin belum belum benar gitu, ya. Tapi Nabi dan para sahabat sudah bicara tentang sesuatu yang hari ini terbukti semuanya benar. Kemudian kalau kita dulu SMP atau SMA belajar biologi itu kan ada tentang terjadinya perkawinan antara putik dan benang sari, ya, proses penyerbukan atau pembuahan itu, ya, yang dibantu oleh angin dan seterusnya itu kan, ya, bagaimana proses lebah itu melakukan penyerbukan itu kan ilmu yang lahir pada 1-2 abad terakhir ini, bahkan mungkin tidak lebih dari 1 abad mungkin, ya. Tapi Quran sudah bicara 14 abad yang lalu, ya, 1400 tahun yang lalu, ya. Hari ini itu banyak hal-hal yang membuktikan kebenaran Al-Quran kalau kita mau memahami, ya. Peristiwa Fatu Mekah, ya, peristiwa Fatu Mekah itu terjadinya pada tahun 8 Hijriah, ya. Tetapi di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Fat, ya. Al-Fat itu artinya kan kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina, ya, sungguh kami berikan kepadamu ya Muhammad sebuah kemenangan yang nyata, ya. Bayangkan Pak, ya, Nabi itu hijrah ke Madinah itu karena perlakuan yang keras dari orang-orang Mekah, ya, dari kaum kafir Mekah, kaum Quraisy, ya, kafir Quraisy. 8 tahun kemudian, pada tahun 8 Hijriah, ya, Nabi sudah menaklukkan kota Mekah itu, ya. Dan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kira-kira 1-2 tahun sebelumnya. Makanya Nabi itu senang banget dengan ayat ini, Inna fatahna laka fathan mubina, ya. Jadi Nabi itu sering mengulang-ulang ayat ini dalam setiap perjalanan beliau, ya, karena ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terbukti bahwa kemudian Mekah bisa ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat bahkan tanpa perlawanan, ya, tanpa perlawanan, Pak. Nabi itu luar biasa, ya, ketika menaklukkan Mekah itu, ya. Jadi saat itu memang sudah mulai banyak yang masuk Islam, musuh-musuh Islam pada saat itu, ya. Khalid bin Walid sudah masuk Islam, Amr bin As sudah masuk Islam, ya. Tinggal Abu Sofyan waktu itu belum masuk Islam, ya. Jadi Nabi itu luar biasa, ahli strategi, ya. Jadi ketika beliau itu memasuki kota Mekah, ya, untuk menjaga kehormatan seorang Abu Sofyan, karena Abu Sofyan ini kan orangnya egonya tinggi, ya. Nabi katakan bahwa orang-orang yang masuk ke Masjidil Haram dia aman, orang yang berada di dalam rumahnya dia aman, ya, orang-orang yang berada di masjid dia aman, dan orang-orang yang berada di rumah Abu Sofyan dia aman,
Jadi dalam rangka untuk menjaga kehormatannya Abu Sufyan tuh Nabi mengatakan seperti itu. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam kan setelah Fatu Mekah itu. Ini luar biasa. Ya.